Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, waladzi, demi zat, nafsi utawi diriku, iku biadih, di tangannya zat, lakot hamamtu, niscaya sungguh sengaja aku, atau istilahnya punya niatan aku, punya rencana, punya niatan, an amuro, jika perintah aku, bihatobin, terhadap kayu bakar, kayu bakar, kayu yang kering yang bisa dibakar itu. Payuh tatoba, maka dicari apa kayu bakar. Tuma, kemudian amuro, perintah aku, bisolati, terhadap sholat, payu adzana, maka diadzani, opo laha, bagi sholat. Tuma, kemudian amuro, perintah aku, rojulan, pada seorang laki-laki, faya umma, maka ngimami dia rojul, menjadi imam dia rojul, annasa, pada manusia. Tuma, kemudian ukholifa itu ya menyelisihi aku, artinya aku tidak ikut sholat berjamaah itu. Ila rijalin, pada orang-orang, beberapa laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah maksudnya. Fa'uharriko, maka membakar aku, alaihim, atas mereka, buyutahum, pada rumah-rumah mereka. Jadi demi Allah, aku itu pernah punya niatan seperti itu. Jadi orang-orang tak suruh cari kayu bakar, kemudian waktunya sholat ya diadzani seperti biasa. Terus biasanya aku ngimami, aku tidak ngimami, aku suruh orang lain untuk ngimami. Nah, terus aku ndak ikut sholat berjamaah di situ, aku sidak. Itu loh, sidak, dicari kalau ada orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, tak bakar rumahnya. Itu tak bakar rumahnya. Jadi, loh, rumahnya salah apa kok dibakar kan gitu. Lah rumah itu kan ya saking nyamannya, saking enaknya, teduhnya, lah orang itu malas sholat berjamaah, ya sudah dibakar aja. Jadi segala bentuk fasilitas yang menyebabkan seseorang itu malas beribadah itu ya boleh saja dirusak, itu boleh. Ya, segala bentuk fasilitas, kemewahan, kenikmatan, kenyamanan yang menyebabkan orang malas beribadah itu bisa untuk dirusak, itu boleh. Nah, ini juga sama seperti zaman Nabi Sulaiman dulu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah punya kuda itu bagus-bagus. Bagus-bagus kudanya. Mahal-mahal, wong raja kudanya bagus-bagus itu wajar. Ya, saking nyamannya, enaknya ngurusi kudanya itu sampai matahari terbenam itu kelalen, ya, tidak sholat, ya, kelupaan tidak sholat. Akhirnya kuda-kudanya itu yes, ya disembelai semua sama Nabi Sulaiman. Wes gak jaran-jaranan, gak kuda-kudaan, apa gara-gara kuda ini aku kelendran, terlupakan untuk melaksanakan sholat sampai matahari terbenam gitu.
Tapi pada akhirnya anu oleh Allah diganti kendaraan angin yang jauh lebih baik daripada kuda. Ya, jadi ayatnya itu fatofiko masham, kok dilupakan. Fatofiko masham bisuki wal aknak. Nah itu. Jadi kudanya ya intinya ya disembelai semua, ya. Kemudian oleh Allah diganti angin, kendaraan angin. Guduwuha sahrun warwahuha sahr. Nah, itu. Ya sama seperti hadis ini. Orang tidak sholat berjamaah kok yang dibakar rumahnya. Ya seperti Nabi Sulaiman lupa nggak sholat, itu ya yang dibunuh ya kudanya, yang disembelih kudanya itu. Jadi segala bentuk kenyamanan yang melalaikan ibadah itu ya bisa disingkirkan, ya disingkirkan. Sekarang apa itu yang bentuk kenyamanan yang membuat orang lupa ibadah itu apa? Ya jane ngono ya termasuk handphone barang itu ya. Ya kan? Ya. Wa ani bani Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Mas'ud, man barang siapa sarrohu yang menyenangkan hu pada man, opo an yalko jika ketemu dia Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur godan besok di hari kiamat maksudnya, ya. Musliman dengan keadaan Islam, ya. Barang siapa yang seneng punya keinginan atau istilahnya berharap nanti ketemu Allah besok di hari kiamat dengan keadaan Islam, betul-betul menyerah pada Allah, fal yuhafid maka supaya menjaga dia man ala haula is-sholawat atas demikian itu beberapa sholat, aitsu yunada di mana dipanggil opo bihina sholat, ya. Ya begitu adzan datang itu pertanda bahwa orang itu betul-betul menyerah pada Allah. Gitu loh. Dia itu betul-betul nyerah, patuh, tunduk, nurut pada Allah. Begitu ada adzan datang. Karena cobaannya apa? Nah, cobaannya itu biasanya enak-enak nyambut gawe kurang titik adzan. Nah, ya kan? Ya, enak-enak nyambut gawe kurang titik ada adzan. Enak-enak rapat misalkan kurang pembahasannya kurang sebentar adzan, kan gitu kan. Lagi enak-enak ndulang anake, ya kan? Adzan. Nah, itu. Ah, rata-rata orang itu sik dibablasno sik ae. Rapatnya itu kerjaannya, ya kan? Ya, enak-enak di perjalanan pulang di tengah jalan adzan. Nah, kan? Lah kalau dia mau berhenti dari aktivitasnya terus mendatangi sholat, lah itu bukti kalau dia itu betul-betul menyerah pada Allah. Jadi dadi wong Islam sing tenanan. Jadi musliman betul itu. Nah, sehingga nanti ketemu Allah juga dalam keadaan musliman itu. Ya cobaannya seperti itu. Kalau sholatnya itu paling 5 menit selesai. Ya, 5 menit selesai. Tapi ya itu tadi loh gangguannya itu loh. Ya, enak-enak duduk nonton TV adzan. Oh, dia harus meninggalkan kenyamanannya itu.
kan? Lah itu bukti kalau dia itu gampang diatur, ya, gampang diatur, gampang diarahkan. Ya agama Islam ya seperti itu. Fa inallah, maka sesungguhnya Allah iku saro'a, membuat syariat. Siapa Allah? Linabiyikum, untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, pada kelakuan-kelakuan petunjuk, sunah-sunahnya petunjuk. Jadi Allah itu membuat syariat untuk nabi kalian sunanal huda. Jadi perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, lakon-lakon yang di situ merupakan petunjuk. Wa innahuna, dan sesungguhnya mendatangi sholat 5 waktu saat adzan dikumandangkan, iku min sunanil huda, ya, termasuk dari sunanil huda. Ya, termasuk sholat itu ya, itu lakon-lakonnya petunjuk, orang dapat hidayah, itu ya seperti itu. Walau anakum, dan seandainya sesungguhnya kalian, iku sholaitum, sholat kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, kama yusolli, sebagaimana sholat sopo hadzal mutakhallif, ini orang yang ngeri. Ngeri itu ya asal kata keri, maksudnya tidak ikut sholat berjamaah. Fi baitihi, di rumahnya mutakhallif. Jawabnya lataroktum, niscaya meninggalkan kalian sunnata nabiyukum, pada sunnah nabi kalian. Nah itu loh. Nah ini ada orang yang punya kebiasaan meninggalkan sholat jamaah, ini ada. Dia tetap sholat tapi di rumah. Lah kalau kalian ngikuti dia, kalian ya ikut sholat di rumah sebagaimana dia itu, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Itu loh. Walau taroktum, dan seandainya meninggalkan kalian sunnata nabiyikum, pada sunnah nabi kalian, jawabnya la dolaltum, niscaya tersesat kalian. Ya, kalian yang sudah tertib-tertib itu, yang sudah baik-baik, jangan ikut yang satu orang yang bulet itu. Betul dia tetap sholat tapi di rumah. Lah kalau kalian ngikuti dia, mungkin karena suatu kenyamanan di rumah, dingin, enak, adem, tidak kepanasan, tidak perlu berjalan jauh, ya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian berarti. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian sesat di situ. Ya, walaqad ra'aituna, dan niscaya sungguh melihat aku, na pada kami. Ya, melihat aku, na pada kami. Artinya aku mengalami sendiri dulu, di zaman Rasulullah. Itu loh. Jadi walaqad ra'aituna. Jadi aku yang ngalami sendiri. Wama yatakhallafu, dan tidak ngeri. Ya, tidak ngeri. Ngeri itu asal kata keri, ya tidak ikut maksudnya. Anha, dari sholat berjamaah, ila, kecuali munafikun, orang munafik. Ya, orang munafik. Maklumun nifaki, yang diketahui kemunafikannya. Ya. Jadi dulu di era Nabi Muhammad masih hidup, aku ngalami sendiri bersama kawan-kawanku, yang mana tidak ada seorang pun yang tidak ikut sholat berjamaah, kecuali dia adalah orang munafik, yang memang diketahui kemunafikannya.